Bagaimana latar belakang sejarah berdirinya Daulah Safawi? Daulah Safawiyah berdiri sejak tahun 1501 sampai 1722 Masehi. Daulah ini merupakan daulah Islam berideologi Syiah yang berkuasa di belahan wilayah Persia dan kini menjadi negara Iran. Wilayahnya membentang hingga perbatasan Daulah Mughal di sisi timur dan Turki Utsmani di sisi barat. Diketahui bahwa Daulah Safawi berdiri pada saat Daulah Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Daulah ini berdiri berawal dari sebuah gerakan tarekat Safawiyah yang muncul di daerah Ardabil, kota Azerbaijan. Sebagai cikal bakalnya, nama tarekat Safawiyah diambil dari nama pendirinya yaitu Safi al-Din, keturunan Imam Syiah ke-6 Musa al-Kazim. Awal mulanya tarekat Safawiyah muncul sebagai gerakan keagamaan untuk meluruskan orang-orang yang ingkar pada ajaran Islam. Namun dalam perkembangannya, misi tarekat ditingkatkan dengan memerangi orang-orang yang keluar dari rambu-rambu Syiah. Tarekat ini menjadi semakin penting setelah berubah dari tarekat kecil menjadi bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di wilayah Persia, Syria, dan Anatolia. Dalam perkembangan berikutnya, penganut tarekat Safawiyah sangat fanatik pada ajaran-ajarannya. Hal tersebut ditandai dengan adanya etikat kuat dari kalangan mereka. Mendirikan sebuah kekuasaan tersendiri dengan dukungan pengikut yang kuat, lama-kelamaan para pengikut tarekat Safawiyah membentuk suatu kekuatan mandiri, fanatik, dan penuh percaya diri. Meski begitu, kegiatan tarekat Safawiyah masih sebatas fokus pada kegiatan keagamaan murni. Setelah Safi al-Din wafat 1334 Masehi, diteruskan keturunannya yaitu Saruddin Musa. Kegiatan tarekat masih pada seputar kegiatan keagamaan, begitu juga ketika dipimpin Khawaza Ali dan Ibrahim. Namun saat diteruskan Junaid, tarekat yang awalnya sebagai gerakan keagamaan diarahkan menjadi gerakan politik. Junaid juga membentuk prajurit kuat siap memasuki dunia perpolitikan. Setiap kegiatan keagamaan yang digelar tarekat ini selalu dibumbui kegiatan politik, sehingga menimbulkan gesekan dan konflik dengan salah satu bangsa Turki yang berkuasa di wilayah itu yaitu Karakonyunlu. Kelompok Junaid pun ditumpas oleh Karakonyunlu dan diasingkan. Namun Junaid masih bernasib mujur karena tempat pengasingan tersebut mendapat perlindungan dari Karakonyunlu yang berkuasa sebagian besar Persia dari suku bangsa Turki. Jadi Karakonyunlu dan Karakonyunlu itu berbeda, meski keduanya sama-sama keturunan bangsa Turki. Dalam pengasingan itu, Junaid ditinggal di istana Uzun Hasan. Ia mencoba merebut wilayah Ardabil pada tahun 1459 tetapi gagal. Kemudian pada tahun 1460 Masehi, ia kembali bangkit merebut wilayah Sircarsia tetapi dihadang tentara Sirwan dan ia pun terbunuh dalam pertempuran tersebut. Kepemimpinan Junaid dilanjutkan anaknya yaitu Haidar. Haidar lalu menikahi cucu Uzun Hasan. Dari pernikahan ini lahirlah Ismail yang di kemudian hari menjadi pendiri kerajaan Safawi di Persia. Di bawah kepemimpinan Haidar, gerakan tarekat Safawi berhasil bangkit dan bekerja sama dengan kekuatan Karakonyunlu. Berhasil merebut wilayah Sircarsia dari Karakonyunlu tahun 1476 Masehi. Namun seiring berjalannya waktu, Karakonyunlu yang merupakan sekutu memandang bahwa Haidar dan gerakan militer Safawiyah merupakan rival atau musuh dalam meraih kekuasaan selanjutnya. Maka Karakonyunlu berusaha menyiapkan militer Safawi. Haidar dan gerakan militernya mengalami kekalahan dalam peperangan di wilayah Sircarsia, dan Haidar sendiri pun terbunuh. Berikutnya, kepemimpinan Safawi berada di tangan Ismail yang saat itu masih berusia 7 tahun.
Dalam kurun waktu 5 tahun, Ismail beserta pasukan menggalang kekuatannya di Gilan. Pasukan yang dibentuk dan dipersiapkan itu diberi nama pasukan Hizilbas atau Baret Merah. Di bawah pimpinan Ismail, pada tahun 1501 Masehi, pasukan Hizilbas menyerang dan mengalahkan Aka Konyunlu di Sahrur dekat Najhifan. Hizilbas berhasil menaklukkan wilayah Tabriz dan di kota Tabriz inilah Ismail memproklamirkan dirinya sebagai raja pertama Daulah Safawiyah. Pada 10 tahun pertama, Ismail I berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, membersihkan sisa-sisa kekuatan dari Aka Koyunlu di Hamadan, menguasai provinsi Kaspia di Nayandaran, Gurgan, Yard, hingga Khurasan. Ambisi politik Ismail I mendorongnya terus mengembangkan wilayah kekuasaan ke daerah lain, termasuk wilayah Turki Utsmani. Walaupun ia sadar bahwa Turki Utsmani adalah musuh yang kuat dan berat, pada tahun 1514 Masehi terjadi peperangan dengan Turki Utsmani di Kaldiran dekat Tabriz. Inilah perang antara kekuatan Islam Sunni dan Syiah. Karena keunggulan tentara dan organisasi militer Turki Utsmani dalam peperangan ini, sehingga Ismail mengalami kekalahan. Akibat kekalahan tersebut membuat semangat Sultan Ismail patah, sehingga ia lebih memilih hidup menyendiri, menempuh kehidupan berhuru-hara dan berburu. Keadaan ini berdampak negatif bagi kelangsungan Daulah Safawiyah. Pada masa kepemimpinannya yang berikutnya, yakni Tahmep I, Ismail II, dan Muhammad Gudabanda, tentu kondisi ini semakin memperlemah Daulah Safawiyah. Bahkan di era Ismail II, kota Kandahar direbut oleh Daulah Mughal di bawah kepemimpinan Shah Jahan. Sejak kepemimpinan dipegang oleh Abbas I, Daulah Safawi perlahan mengalami kemajuan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh Abbas I dalam memajukan Daulah Safawi diantaranya adalah: yang pertama, berusaha menghilangkan dominasi Qizilbas atas dinasti Safawiyah dengan cara membentuk pasukan-pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan bangsa Georgia, Armenia, dan Sirsasia yang sejak pemerintahan Tahmep I. Yang kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Daulah Utsmani. Di samping itu, Abbas I berjanji untuk tidak menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Sebagai syarat atas jaminan syarat tersebut, Abbas I menyerahkan saudara sepupunya, yaitu Haidar Mirza, sebagai sandera di Istanbul. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan Daulah Safawiyah. Di bidang politik, ia berhasil mengatasi gejolak dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang pernah direbut oleh daulah lain seperti Tabriz, Sirwan, dan sebagainya, yang sebelumnya dilepas rebut oleh Daulah Utsmani. Dalam bidang ekonomi, Daulah Safawi mampu merebut kepulauan Hormuz dan pelabuhan Qumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas, sehingga mampu menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Jalur yang pada mulanya direbut oleh Belanda, Inggris, dan Prancis. Daulah Safawi juga mengalami kemajuan dalam bidang pertanian, terutama hasil pertanian dari daerah Bulan Sabit yang sangatlah subur. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan, banyak ilmuwan yang muncul seperti Baha al-Din dalam bidang ilmu pengetahuan, Sadr Adil al-Shirazi dalam bidang filsafat, Muhammad Baqir dalam bidang filsafat, sejarah, teolog, dan lainnya. Dan ilmu fikih juga berkembang saat itu. Di antaranya adalah Baharuddin al-Amili sebagai pakar agama dan ahli kebudayaan. Kemajuan Daulah Safawi juga terlihat di bidang seni dan arsitektur. Kota Isfahan sebagai pusat pemerintahan diubah menjadi kota yang sangat indah. Berdiri bangunan megah seperti masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan yang memanjang di atas Zenderut, dan istana Cihil Sutun.
Kota Isfahan juga diperindah dengan kebun wisata yang tertata apik. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat sejumlah 162 masjid, 48 akademi, 1.802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Unsur lainnya terlihat dalam bentuk kerajinan tangan, keramik, permadani, dan benda seni lainnya. Pada bidang keagamaan, kebijakan keagamaan tidak lagi seperti masa khalifah-khalifah sebelumnya, yang senantiasa memaksakan agar Syiah menjadi agama negara, tetapi ia menanamkan sikap toleransi. Paham Syiah tidak lagi menjadi paksaan, bahkan orang Sunni dapat hidup bebas mengerjakan ibadahnya. Tetapi sayang sepeninggal Abbas I, Daulah Safawiyah berturut-turut diperintah oleh 6 sultan, yaitu Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Hussein, Tahmasp II, dan Abbas III. Di antara faktor-faktor kemunduran Daulah Safawiyah ini adalah: pertama, faktor internal. 1. Terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Safawi, yang juga ikut mempercepat proses kehancuran kerajaan ini. 2. Seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. 3. Para pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi seperti semangat Qizilbash. Hal ini disebabkan karena tidak memiliki keterampilan mental dan tidak dipersiapkan secara terlatih, serta tidak memiliki bekal rohani. 4. Para syekh kurang memiliki bakat dan kecakapan untuk memimpin negara. Hampir seluruh penguasa kerajaan Safawi tidak menyiapkan kader calon penggantinya secara baik, sehingga keturunan kerajaan hanya mengandalkan haknya sebagai pewaris kerajaan, tanpa berusaha secara maksimal untuk melatih kemiliterannya dan mencari pengalaman menjadi pemimpin di luar istana. Kedua, faktor eksternal. 1. Konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani dengan Syafawi yang tidak pernah berhenti, mengakibatkan lamanya kekuasaan Syafawi. 2. Kelemahan-kelemahan tersebut mengundang keberanian musuh untuk merampas daerah-daerah kekuasaannya. Ditambah lagi, dengan banyaknya daerah dalam wilayah kekuasaan Syafawi melepaskan diri dan melakukan pemberontakan, daerah-daerah yang melepaskan diri terhadap kerajaan.